Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Azhar Bapak Haji Amiluddin dan juga seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para imam Masjid Al-Azhar, ada Bapak Haji Maulana, ada Bapak Haji Sohibi ya. Alhamdulillah beliau berdua adalah merupakan imam yang sangat luar biasa di Masjid Al-Azhar ini. Insyaallah tadi juga sudah disinggung oleh pengurus. Insyaallah kita yakin dan percaya kepada imam ya. Jadi kalau makmum itu adalah nurut kepada imam ya. Jadi kalau imamnya takbir ya takbir ya, tapi kalau kita mendahului imam batal salat berjamaahnya kan gitu ya. Ya insyaallah salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini kita semua amat sangat berbahagia. Ibu berbahagia, bapak-bapak berbahagia. Ya, jadi saya nggak salah nih. Kenapa bahagia pertanyaannya? Kalau saya berbahagia karena sampai hari ini dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ini malam ke-20 Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, terutama bisa bermuajah dengan jamaah di Masjid Al-Azhar yang tercinta ini. Ada juga yang berbahagianya karena sebentar lagi Lebaran, betul? Ya, karena sebentar lagi Lebaran. Ada yang berbahagia seperti itu. Mungkin bisa jadi yang mayoritas seperti itu. Wah, sudah ngitung hari, tinggal 10 hari lagi. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru beliau itu sedih. Justru beliau itu sangat khawatir, risau. Kalau tamunya Allah Subhanahu wa taala itu sebentar lagi mau meninggalkan dari bulan Ramadannya ini. Kenapa? Karena setiap hari, waktu demi waktunya itu sangat-sangat jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya atau 11 bulan yang lainnya. Kalau yang lain-lainnya kan biasa-biasa saja penghormatannya. Tapi ternyata tamu Allah ini yang sangat luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu kita semua apa, Bu? Sekarang, Bu? Hari ini apa? Ramadan. Nah, kan Ramadan ini merupakan tamu Allah yang harus senantiasa kita berkhidmat kepadanya. Caranya kita berkhidmat kepada tamu Allah, layani tamu Allah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu dengan penuh imanan wahtisaban. Alhamdulillah 10 hari pertama sudah kita lalui dengan luar biasa, dengan imanan wahtisaban. 10 hari yang kedua ini yang berakhir malam ini juga alhamdulillah kita sudah melewatinya, bukan hanya sekedar melewati, tapi seluruh rintangan-rintangannya yang ada di hari-hari itu alhamdulillah kita sudah bisa kalau rintangan kesusahan itu melampauinya dengan penuh tulus dan ikhlas.
Terutama apa? Yang paling berat dalam diri kita itu adalah rasa males. Rasa apa, Bu? Rasa malas. Ini yang timbul tiba-tiba. Rasa capek, rasa malas, kemudian apa lagi ya? Bingung. Nah, yang bingung itu apa? Ini yang bingung itu menyebabkan 10 hari lagi Lebaran akan tiba. Ini bingung. Nah, inilah yang kontroversi dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bingungnya itu di mana? Ya, sedihnya itu di mana? Padahal panutan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, kalau 10 hari terakhir ini masih saja memperdulikan ya kepada masalah-masalah tentang Lebaran, masalah-masalah tentang keduniaan, enggak langsung berdekatan dengan masjid-masjid Allah, dengan musolah-musolah Allah. Padahal cirinya orang yang memamurkan masjid dan juga hari kiamat itu adalah mereka yang akan mendapatkan hidayah, mereka yang akan mendapat petunjuk, mereka yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan, Bu, satu, banyak orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini yang harus kita siasati. Jangan-jangan sampai hari ini kita gitu-gitu aja puasa kita. Terlebih lagi kita ini tinggal besok kita akan mulai yang namanya kita akan menyambut kedatangan tamu Allah yang keduanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini akan turun. Tamu Allah ini akan turun, akan dikawal oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Malaikat Jibril akan turun, kemudian beliau akan memimpin ya rombongan itu dengan akan turun ke bumi ini, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Semua kita yang ada di Masjid Al-Azhar ini khususnya semuanya berharap, semuanya akan menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul? Insya Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita harus melaksanakan i'tikaf di masjid ini atau di masjid mana saja yang kita sukai, ya, yang penting suka. Kalau di sini barangkali enggak suka, apa yang enggak sukanya di sini? Makmurnya Masjid Al-Azhar ini luar biasa. 3 tahun yang lalu belum ada AC. Sekarang sudah AC-nya juga udah enggak kehitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Ini tujuannya adalah supaya nyaman. Ya toh? Kalau AC-nya kurang, disebarkan ini dengan tornadonya itu. Luar biasa. Gitu? Jadi di sini kalau ibu-ibu, bapak-bapak iktikaf, terutama bapaknya. Bapaknya kalau masih nyaman di rumah di 10 hari terakhir, Bu, Ibu, uprak-uprak, Bu. Tahu Pak uprak-uprak, Bu? Iya, disorong-sorong, didorong-dorong, Pak. Ingat, Pak, baca Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Imam. Uhillalakum lailata siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, itu diberikan kesempatannya kapan? Yaitu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Bu, cukup, Bu? 20 hari cukup? Malam-malamnya aja tapi ya, siangnya jangan. Malam-malamnya aja. Bapak, Ibu sama-sama menjadi pakaian. Silahkan, kalau malam-malam dihalalkan untuk kalian untuk bercampur sendau gurau dan lain sebagainya di malam hari di bulan Ramadan. Tapi ketika 10 hari akhir bulan Ramadan, kata baginda Rasulullah SAW, jauhkan lambungmu dari tempat tidur. Kencangkan tali sarungmu. Kencangkan tali celana panjangmu. Ya, kalau yang pakai celana panjang kan begitu. Intinya apa maksudnya di sini? Intinya adalah bagaimana kita supaya bisa kuat qiyamul Ramadan. Intinya begitu. Lah kalau minum saja langsung 3 gelas, ya
kemudian habis salat tarawih ini tambah lagi 1 piring, padahal tadi waktu buka udah 2 piring. Itu ya. Apa itu? Ya makan berat. Bagaimana kita mau berdiri tegak ketika kita nanti setelah salat tarawih nanti ada i'tikaf lagi di sini, ada tahajud lagi di masjid ini. Nah, insya Allah, nih Pak Ketua di sini sudah berjalan berapa tahun Pak Ketua? Ada i'tikaf di sini. Alhamdulillah ya, i'tikaf. Ingat, jangan masih yang lain i'tikaf, yang lain istrikaf. Awas ya, jangan. Jadi i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat saya berniat untuk i'tikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Banyak-banyaklah kasratul istighfar. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak memohon kepada Allah, mohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, sangat celaka kalau orang yang berpuasa tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampunan itu diminta, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pahala bertobat itu akan disediakan, ya, pahalanya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Kan begitu. Nah, ini yang harus senantiasa kita buru, fastabiqul khairat. Kalau perlu ya, takjilan itu nanti datangnya setelah sholat tarawih, biar semangat lagi yang i'tikaf di sini ya, insya Allah. Bahkan insya Allah mungkin ditambah nanti programnya Pak Ketua ya, sahur bersama biasanya ya. Kalau i'tikaf biasanya plus dengan sahur bersama, tidak perlu lagi sahur di rumah ya, supaya nanti sampai suruh baru pulang ke rumah. Subhanallah ya. Kalau kita terus terang, kalau kita di Indonesia ini masih rata-rata umumnya masih belajar i'tikaf, artinya masih di malam harinya ya. Kalau Rasulullah SAW dahulu namanya i'tikaf 10 hari itu full 1 kali 24 jam berada di tempat sholatnya, yaitu di masjid ya, kecuali ketika mau buang hajat baru keluar dari masjid gitu ya. Nah, kalau di kita ini di Indonesia rata-rata masih siang harinya beraktivitas ya, kemudian baru setelah sholat isya ada yang sudah masuk masjid, ada yang bahkan saya lihat di masjid saya di sana itu jam 1 baru masuk masjid ya, sampai jam 3, nanti begitu mau sahur pulang. Ada juga ya, macam-macam. Makanya itu semuanya dikatakan i'tikaf, belajar i'tikaf. Itu alhamdulillah daripada tidak ya. Alhamdulillah. Yang kita harapkan adalah janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghidupkan di akhir bulan Ramadan, Allah akan berikan satu pahala yang jumlahnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, habis ini Bu, habis sholat tarawih nanti ibu-ibu jangan pulang ya, jangan pulang. Saya akan memberikan reward berupa Al-Quran, nanti foto-foto sebentar ya, kemudian mungkin juga anak-anak juga ya, terutama anak-anak ya, nanti saya akan foto sebentar. Nah, sedikit saya akan menyinggung tadi mengenai masalah zakat. Kebetulan ya, saya ini adalah merupakan salah satu yang ditunjuk ya dari IZI ya. Dari IZI itu adalah merupakan lembaga amil zakat nasional dari Jiswabnya ya. IZI itu Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, kebetulan di sini insya Allah ada juga program-program semuanya ya, yang berkaitan dengan zakat fitrah, zakat mal, kemudian program sembako, ya macam-macam semuanya, yang akhirnya adalah infak dan sodakoh. Dan insya Allah ya, kalau ada di antara bapak sekalian yang barangkali mau menyalurkan daripada infak dan sodakohnya melalui kami, yaitu IZI nasional ini, insya Allah kami siap menerima itu sebagai satu himbauan dari kami. Kalaupun di sini memang sudah dibentuk amil zakatnya, monggo silakan ya, sebagaimana biasanya. Nah, tapi mungkin barangkali bisa jadi karena ini momentum Ramadan
Ya, kalau cuma zakat mal, ya, kalau cuma zakat mal itu wajib hukumnya. Wajib kalau zakat mal yang sudah nisab. Kalau yang belum nisab masih juga memberikan kesempatan untuk sodako. Karena sodako itu tanpa batas. Sedikit sodako, banyak juga sodako. Bahkan bisa melampaui namanya tadi, yaitu orang yang sudah nisab ya. Kalau nisab kan terbatas 2,5%. Itu kalau profesi. Ya, kalau orang petani malah 5%. Ya, kalau yang diairi. Kalau tanpa diairi 10%. Lebih banyak tuh kalau petani. Ya, kesempatannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia kita disampaikan sampai akhir bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.